Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa WSL TV dan juga pendengar Radio Muslim yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah. Nah, kita pada kajian malam hari ini lebih spesifik dalam ruqyah mandirinya, dan mungkin setelah nanti Ustaz Husain akan meneruskan ruqyahnya. Kita buka dialog bersama pemirsa di line telepon 0812 83296030 atau layanan pesan singkat 0812 91000428. Tapi Ustaz, setelah jeda isya ini Ustaz, kita telah melihat pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Ada yang bicara masalah bagaimana meruqyah orang yang marah, ruqyah orang yang jauh dari jodoh gitu, usianya sudah berlanjut. Dan juga ada yang ruqyah karena apa? Pesugihan gitu, karena ilmu kebal juga, dan bermacam-macam. Satu yang pertanyaan telah masuk sedikit kita baca. Nah, ini mungkin cara yang tepat untuk meruqyah orang seperti ini seperti apa, dan mungkin antum bisa melanjutkan, kemudian kita buka tanya jawab Ustaz. Fadhil Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pemirsa WSL TV yang Allah muliakan, pada kesempatan sesi kedua ini sejenak untuk kita lanjutkan dulu beberapa menit ya kita tadi, karena belum tuntas apa yang kita praktekkan tadi. Semoga yang kedua ini lebih bermanfaat buat kita semua yang ada di rumah. Setelah kita membaca beberapa ayat-ayat ruqyah di air, kemudian kita minum, tentunya ada yang terasa bisa langsung reaksi setelah kita berdoa dan ruqyah lewat air tadi. Barangkali perutnya mual, sendawa, atau barangkali ada yang terasa pegal di pundaknya, pusing atau vertigo, maka barangkali itu reaksi daripada bacaan ayat ruqyah lewat air. Nah, sekarang kita mulai. Silakan konsentrasi membaca surat Al-Falaq An-Nas di telapak tangan, kemudian diusap beberapa titik yang terasa tadi. Silakan konsentrasi, niatkan untuk ruqyah mandiri. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, barangkali ada gangguan-gangguan di perut. Ya, biasanya lebih banyak gangguan di perut. Ya, baik lewat penglaris, kita sering makan di warung, biasanya terkadang sering nggak nyaman di perut. Maka silakan diusap, konsentrasi di lambung. Barangkali ada gangguan-gangguan di lambung. Ya, silakan konsentrasi, minta kepada Allah agar Allah angkat seluruh penyakit yang kita rasakan. Ya Allah ya Rabb, keluarkan semua gangguan jin, santet, sihir yang ada di perutku ya Allah ya Rabb. Silakan. Bagi yang susah punya anak, barangkali ada gangguan jin yang di daerah rahim, silakan diusap. Begitu juga yang di dada, di pankreas, biasanya susah untuk terjadi penyembuhan lewat dokter atau lewat para penterapis yang lain. Barangkali ada gangguan jin di pankreas, maka
diusap di pankreasnya sehingga proses insulinnya susah. Maka silakan diusap di pankreasnya. Minta kepada Allah, bismillah ya Allah ya Rabb. Keluarkan ya Allah, silakan diusap di dadanya juga, terus konsentrasi. Diusap terus. Ya, kemudian dari lambung bawah ditekan, kemudian ditarik ke atas. Minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb. Keluarkan ya Allah, terus tekan. Naik. Naik semua jin di lambung, di dada. Di lambung, di dada, naik lewat mulut. Lewat mulut. Terus muntahkan ya Allah, ukhruj. Wahai musallah, keluar semua. Terus silakan di lambung lagi diusap, konsentrasi. Konsentrasi minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah. Keluarkan ya Allah. Terus di lambung ditekan, dorong ke atas pelan-pelan, naik. Bismillah. Ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah. Terus tekan, dorong ke atas, naik, naik sampai ke tenggorokan. Ya Allah, ukhruj. Wahai musallah, keluar semua. Nanti bisa sendawa atau muntah, naik. Konsentrasi lagi, ya Allah, wahai musallah. Semua jin-jin yang tinggal di lambung, jin yang tinggal di usus, yang di rahim, yang di reproduksi, agar kalian bertobat kepada Allah. Semuanya keluar. Saya ingatkan, naik, naik, lewat mulut. Lewat mulut, diusap dari perut. Naik, naik, lewat sendawa. Lewat sendawa dan muntah, naik. Naik. Muntahkan, ya Allah, ukhruj. Wahai musallah, keluar semua, naik. Lewat sendawa. Lewat sendawa dan muntah, naik. Terus. 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 Ya Allah, wahai musallah, keluar semua. Semua gangguan jin, semua jin-jin yang tinggal di dada, di perut, di lambung, di usus, saya ingatkan agar kalian bertobat kepada Allah. Ya Allah, wahai musallah, keluar semua. Ukhruju, keluar wahai musallah. Naik ke atas, naik. Naik ke sendawa. Keluar dari sendawa. Keluar sendawa. Naik. Naik, naik, naik. Muntahkan. Ya Allah. Wahai musallah, keluar semua, naik. Semua jin yang di lambung, di dada, konsentrasi terus. Barangkali ada yang terasa terganggu di jantung, maka 80% yang terjadi masalah di jantung itu karena gangguan jin dan sihir atau ain. Silakan konsentrasi diusap di jantungnya sambil minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah penyakitku ya Allah, angkatlah penyakitku ya Allah, baik karena gangguan jin, sihir atau ain. Coba tekan di jantungnya, tekan, dorong ke atas, kelas sendawa. Kelas sendawa, naik. Kelas sendawa temutan, naik. Ya Allah, kelas sendawa, naik. Ya Allah, ukhruj. Kelas sendawa, naik. Naik. Naik, naik. Kelas sendawa temutan, naik. Wahai musallah. Terus. Ya. Ya. Bagi yang terasa di kepala, silakan diusap kepalanya. Barangkali ada yang pusing, sering vertigo, atau sering nggak fokus, silakan diusap di kepala depan, kemudian di ubun-ubun. Biasanya kalau yang susah konsentrasi, jinnya di daerah sini, di daerah ubun-ubun, silakan ditekan. Yang susah hafal, yang susah konsentrasi, yang suka blank di daerah sini, silakan diusap terus, konsentrasi. Terus di kepala kan yang sering vertigo, pusing, silakan kepala di sebelah sini. Ya, silakan diusap terus. Bismillah. Saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah. Silakan ditarik dari kepala belakang. Bismillah, ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah. Terus tarik. Tarik arah ke mulut, ke sendawa. Ke sendawa. Ke sendawa dan muntah, ya Allah. Ukhruj. Wahai musallah, muntahkan semua. Arahkan mulut terus. Ya Allah, wahai musallah. Wahai musallah. Ukhruj ya Allah. Terus. Ya. Terkadang ada jin yang tinggal di tengah tenggorokan sini, itu yang menyebabkan timbul kanker kelenjar getah bening. Agar terhindar dari itu, maka sering usap di ruqyah di daerah sini, sehingga ketika bibit-bibit kanker itu mulai timbul, nah kemudian kita langsung usap, insyaallah Allah akan mengeluarkan dengan keberkahan ruqyah syar'iyah. Terus diusap di muka, terus arahkan les sendawa atau les muntah, kelas semua jin kepala, les sendawa, kesendawa muntah, ya Allah, ukhruju ya Allah, wahai musallah. Semua jin kepala, usap terus kepala belakang. Ya, terus usap. Ya, di mana yang terasa sakit, di situ yang diusap. Ya, silakan. Ya, silakan konsentrasi usap terus. Kemudian saya bacakan ayat dari Allah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Silakan dilanjutkan usapannya. Di mana yang sakit, di situ usap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah wahimasallah. Saya ingatkan kalian bertobat. Kelas semua. Akhrajadallah. Ya. Yang terkadang sering marah, gampang emosi, silakan ditepuk di sini. Silakan ditepuk di tengkuknya. Silakan ditepuk tengkuk. Bismillah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, keluarkan ya Allah. Silakan tepuk di tengkuk. Ya, di sini biasanya jin khodam yang pernah belajar ilmu kanuragan biasanya selalu jin tinggal di daerah pundak sini. Ya Allah, kelas semua sendawa. Kelas sendawa. Kelas sendawa teman-teman, kelas semua ya Allah. Semua jin-jin yang tinggal di pundak, jin yang tinggal di tengkuk, agar kalian bertobat kepada Allah. Kelas sendawa. Terus, kelas sendawa teman-teman. Terus ditepuk. Kelas sendawa teman-teman. Ya Allah, ukhruj. Wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Ya Abdullah wahai musuh Allah. Kelas semua, kelas sendawa. Kelas sendawa teman-teman. Wahai musuh Allah. Terus, ya Abdullah. Ya. Pemirsa TV yang Allah muliakan, itu diantara teknik-teknik ruqyah yang sederhana yang bisa digabungkan baik lewat bacaan ataupun teknik ruqyah mandiri. Ya, walaupun tidak harus monoton seperti itu, bisa dirubah-rubah posisi usapannya tergantung apa yang kita rasakan. Bagi yang barangkali sudah ya S1, S2, sampun sepuh, terkadang ya gangguan di lutut, maka diusap di bagian lututnya, ditepuk-tepuk, kemudian arahkan ke jari-jari kaki. Insya Allah nanti akan bisa keluar bersama usapan itu. Begitu juga yang terasa sedih, gelisah, galau juga diusap di daerah ulu hatinya. Nah, kemudian didorong arahkan sendawa atau muntah. Kalau memang tidak berpotensi untuk sendawa dan muntah, maka bisa berpotensi untuk keluar lewat usapan ini. Terus dia terkadang ada yang ngalir seperti semut yang keluar. Ya, barangkali itu saja yang perlu kita praktekkan pada malam hari ini. Ya, insyaallah taala bagi jamaah yang mendengarkan ruqyah tadi dan sekaligus mempraktikkan ruqyah mandiri, ya mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ketika mendengarkan ayat ruqyah tadi. Wallahu taala alam. Ya. Ya, baik Ustaz. Baik teman-teman, pemirsa WSL TV dan juga pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah. Saat ini kita buka dialog interaktif di line telepon 0812 83296030 atau line 6 0812 9100 0428. Tapi Ustaz sudah banyak dari pesan singkat Ustaz, dari pesan singkat terlebih dahulu. Ya, dari 08572625 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di tengah masyarakat banyak penganut ilmu kebal, ilmu kesaktian, pesugihan jin. Apakah setelah diruqyah ilmunya sirna Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Apakah orang yang pernah belajar ilmu kebal, kesaktian, setelah ruqyah bisa hilang? Jawaban secara singkat, ya, insyaallah taala bisa hilang. Tapi ini butuh proses. Yang pertama yang harus dilakukan yang bersangkutan adalah taubatun nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Walaupun di ruqyah, kalau orang yang bersangkutan tidak mau bertobat, itu nggak bisa maksimal, nggak bisa keluar. Karena yang bersangkutan saja masih membutuhkan ilmu itu. Sementara kita ruqyah nggak bisa reaksi. Kalaupun reaksi hanya berontak saja, tapi untuk bikin tuntas nggak bisa. Maka yang pertama adalah taubatan nasuha. Ya, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah karena apa yang dilakukan itu adalah salah jalan. Maka cara yang terbaik adalah bertobat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Ya, kemudian memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah terhadap seluruh dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya adalah berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan mengakui kesalahan, kemudian minta kepada Allah SWT agar mengeluarkan semua ilmu tadi. Ya Allah ya Rabb, hamba salah jalan ya Allah. Hamba ikhlas melupakan semua ilmu-ilmu yang pernah hamba lakukan ya Allah. Hamba pernah menuntut ilmu kebal, ilmu kesaktian, ilmu kanuragan,
Ya Allah ya Rabb, ternyata ilmu yang saya pelajari itu adalah salah. Hamba mengakui kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba pasrah kepadamu, hamba ikhlas melupakan ya Allah, Engkaulah yang bisa mencabut ilmu itu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus dilakukan seperti itu, insyaallah nanti ilmu yang pernah kita pelajari akan Allah angkat. Itu seakan-akan ada yang ngangkat nanti. Itulah keajaiban kita, metode tobat. Dan begitu juga istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti dipadukan ruqyah, insyaallah bisa sembuh. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz. Mungkin dari penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan dari hamba Allah Muara Bungo Jambi, Pak. Muara Bungo Jambi. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya barusan ikut ruqyah Ustaz, ada reaksinya gitu, Pak. Ya, bagaimana Bapak? Saya muntah-muntah, terus ada mual di perut, terus di pungguk tuh panas gitu. Kemudian muntah 2 kali gitu. Ustaz. Iya. Saya dulu pernah belajar ilmu yang nggak ada disyariatkan gitu, kayak tenaga dalam, saya pukulan jarak jauh gitu. Iya. Iya. Baik Bapak, itu saja. Jadi reaksinya ada gitu, muntah 2 kali dengan sakit di ini, di ulu hati di. Oh ya, jangan ditutup dulu Pak. Ketika Bapak mempelajari ilmu tenaga dalam, proses untuk mendapatkannya, apakah dengan pernapasan menarik seperti ini, ditahan di perut, atau disalurkan ke tangan seperti itu? Iya betul Pak, ada melalui pernapasan gitu Pak. Oke ya, agar lebih tuntasnya, Bapak konsentrasi. Sekarang Bapak konsentrasi, atau nanti, ya mungkin karena ini banyak pertanyaan, mungkin harus kita jawab. Bapak konsentrasi, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, tazkiyatun nufus dulu, pembersihan jiwa, minta kepada Allah, istighfar, mohon ampun, baru minta ya Allah ya Rabb, keluarkan semua ilmu-ilmu yang pernah hamba pelajari ya Allah, hamba ikhlas melepaskan ya Allah, hamba tobat kepada ya Allah, ya Allah keluarkan. Kemudian bacakan ayat terus, nanti ada mengalir keluar nanti. Nah, kemudian bacakan Al-Falaq An-Nas di telapak tangan atau ayat kursi, tiup, kemudian diusap ke seluruh badan. Nah, nanti akan keluar bersama itu. Nah, biasanya di tangan Bapak sering kesemutan bayang. Iya, di tangan, di kaki. Nah, sering kesemutan di perutnya. Di perut dari mana? Ketika Bapak menghirup gini, tarik nafas. Nah, kemudian ditahan di perut. Nah, itu bahasa kita adalah menarik energi alam. Nah, ternyata energi itulah jinnya memanfaatkan masuk ke badan kita, tarik, tahan di perut, di situ dia ngumpul jinnya. Setelah itu baru nanti kita rasakan, coba terus alirkan ke tangan. Nah, itu jinnya masuk tangan. Makanya Bapak sering terasa kesemutan akibat dari itu. Sehingga Bapak bisa mukul jarak jauh. Nah, karena kekuatan daripada jin yang masuk di tangan itu. Maka untuk melepaskan semua itu adalah dengan mohon ampun kepada Allah, nanti akan lepas, Pak. Ya, dilakukan lagi sebagaimana tadi. Insyaallah terus bertobat nasuha, insyaallah Allah akan mengangkat semua penyakit Bapak. Wallahu taala alam. Ya, baik. Ya, semoga Bapak Allah menyembuhkan penyakitan dan juga ya ilmu-ilmu yang pernah dipelajari bisa disembuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak dari Muara Bungo Jambi. Mungkin Ustaz dari pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, saya sering sakit migrain yang sering pindah dari kanan ke kiri sejak umur 18 tahun. Sekarang usia saya 32 tahun. Migrain biasanya terjadi saat tensi darah saya rendah. Gimana cara terapi ruqyah mandi dapat saya lakukan Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang dialami oleh saudara kita ini. Begitu juga pemirsa pendengar radio Muslim dan juga Wisal TV yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saudara kita sebagaimana pertanyaan sama, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita doakan semoga Allah mengangkat penyakit semua kaum muslimin yang merasakan sebagaimana apa yang ditanyakan tadi. Ya, migrain itu ada 2 faktor. Yang pertama barangkali medis ini mungkin bisa karena pengaruh masuk angin. Yang kedua bisa juga karena pengaruh ya darah tidak stabil, intinya kaitan medis. Ya, kalau kaitan medis itu serahkan kepada ya ahlinya. Kemudian ada juga migrain, ya vertigo, pusing, itu disebabkan gangguan jin. Ya, apakah ruqyah juga bisa menyembuhkan? Yang pertama karena medis, bisa insyaallah taala. Dibacakan surat Al-Fatihah, tiup ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas, ditiup konsentrasi, kemudian diusap di bagian kepala.
minta kepada Allah, terus konsentrasi, diusap, ya kemudian ditarik arahkan lewat mulut. Nah terkadang jinnya bisa berpeluang lewat sendawa atau muntah. Kalau memang bisa sendawa atau muntah itu lebih baik, terus ditarik. Nah kalau memang tidak ada peluang untuk sendawa dan muntah, maka bacakan Al-Falaq An-Nas, kemudian diusap di bagian kepala dan sekitarnya, terutama daerah belakang sini ditekan. Kemudian diusap, arahkan ke jari tangan, terus berulang-ulang. Ya tidak dijelaskan dalilnya, apakah usapannya seperti apa tidak dijelaskan. Cara mengarahkan juga tidak dijelaskan. Terus ditarik, usap, arahkan jari tangan. Nanti ada yang ngalir. Nah, itu diantaranya teknik yang efektif untuk mengeluarkan gangguan jin. Kemudian yang selanjutnya dengan disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, letakkan tangan kanannya di tempat yang sakit, di mana tempat migrennya, kemudian berdoa. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus 7 kali dibaca konsentrasi, ya Allah ya Rabb, hilangkanlah rasa sakit ya Allah. Coba pahami apa yang didoakan tadi. Ya Allah, hilangkan rasa sakit ya Allah. Diusap, kemudian diarahkan ke tangan. Nanti bisa keluar terus, usap terus. Ya insya Allah nanti akan berangsur hilang. Yang penting yakin kepada Allah, Allah yang menyembuhkan dan mengangkat semua penyakit yang kita rasakan. Wallahu ta'ala. Ya baik Ustaz, kita angkat telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa dan di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Kuningan, Ustaz. Kuningan, Jawa Barat Ibu? Iya, betul. Iya, silakan Ibu. Ini Ustaz, saya rutin ya ikut ruqyah mandiri dengan Ustaz Husain Mubarak. Nah, terus saya selalu ada reaksi gitu Ustaz. Nah, memang saya mengalami sakit ini di tangan ya, bagian telapak tangan dan punggung tangan. Itu menurut dokter eksim. Terus tidak boleh kontak dengan sabun-sabun. Jadi saya selalu beraktivitas untuk cuci piring, cuci baju itu selalu pakai sarung. Nah ini udah hampir 10 tahun Ustaz, dari mulai anak saya lahir 3 minggu. Nah ini timbul terus sampai sekarang, dan saya sudah lebih sensitif lagi bahkan sekarang. Kalau kena sedikit rasa panas aja itu langsung timbul, dan sekarang ini lagi kambuh, lagi parah sekali gitu. Ini maksud saya untuk ruqyahnya yang lebih yang lebih pas ya. Hampir 10 tahun kayaknya saya udah nggak tahan gitu Ustaz. Dan minta solusinya aja Ustaz. Ya, baik Ibu, itu saja. Iya. Ya baik, terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari ibu yang berasal dari Kuningan. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ibu. Subhanallah, 10 tahun yang dirasakan oleh saudari kita ini. Ya, kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ya, ibu sekalian, jamaah sekalian muliakan, kalau sudah maksimal berobat ke para ahlinya, ternyata nggak kunjung sembuh, kemungkinan besar itu ada kaitan dengan sihir atau ain. Makanya harus berusaha sungguh-sungguh ruqyahnya. Yang pertama dengan metode ruqyah mandiri, berusaha terus menerus. Kalau memang sudah berusaha maksimal, maka barangkali cari orang-orang yang ahlinya masalah ruqyah itu. Kemudian ibu lakukan yang pertama itu, yang memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Barangkali ada satu dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Barangkali ada satu dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, ada satu kata yang menyebabkan orang tersinggung, yang terdolimi, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ibu lakukan dengan sedekah. Maka Rasulullah katakan, tadawu maradakum bisedekah. Berobatlah orang-orang sakit dengan sedekah. Betapa banyak penyakit yang kronis sudah bertahun-tahun, bahkan 10 tahun tidak kunjung sembuh, tapi dengan sedekah Allah memberikan kesembuhan. Kemudian yang selanjutnya, terus berdoa dan minta kepada Allah agar menyembuhkan. Nah, dan selanjutnya adalah dengan metode ruqyah yang kita ajarkan tadi, dan mohon ibu lakukan secara rutin apa yang pernah dipraktekkan Nabi SAW. Disebutkan dalam kitab Silsilah As-Sahihah bahwa Nabi SAW pernah mengobati dirinya dengan membaca di air hangat dicampur garam, air hangat dicampur garam,
ya bisa di baskom atau di ember, ya di bejana apa saja. Kemudian baca beberapa surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ibu rendam kaki dan tangannya, ya beberapa ya menit, bisa 10, 20, 30 menit direndam, kemudian diusap ke seluruh badannya. Dilakukan secara rutin, insya Allah akan berangsur hilang nanti. Nah, kemudian dilakukan terus, minta kepada Allah agar Allah angkat penyakit kita. Ya, silakan ibu lakukan berulang-ulang. Allah Ta'ala, semoga Allah mengangkat penyakit ibu yang berasal dari kuningan dan begitu kaum muslimin yang sama penyakit seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ya. Ya, baik Ustaz, mungkin dari pesan singkat kembali dari 08576904 sekian. Dari Ega di Lampung, Ustaz yang bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bulan kemarin saya operasi karena hamil di luar rahim. Adakah bacaan ruqyah yang harus saya baca? Saya kadang merasa was-was. Pikiran saya kadang berpikir aneh dan berimajinasi hal buruk, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari kita Lampung ya. Iya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ibu. Ya, jamaah muliakan, secara logika sebenarnya tidak mungkin itu akan hamil di luar daripada kandungan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sedemikian rupa rahim itu. Ketika sperma masuk, Allah meletakkan di tempat yang kokoh. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Barangkali ada sebabnya, baik asbab medis ataupun non medis. Nah, barangkali ada gangguan jin yang ada di sekitar rahim, maka itu perlu diruqyah sehingga ibu merasakan tadi di dada gelisah itu barangkali ada kaitan di sini. Karena setiap ada gangguan jin yang ada di sekitar perut dan di lambungnya mesti akan berimbas ke dada, gelisah, cemas yang enggak jelas, dan juga akan kena imbas ke di bawah daerah kemaluan dan kena imbas ke pinggang. Itu selalu paket itu. Terkadang ada juga yang khusus perut. Maka lakukan dengan ruqyah di air dulu, baca dulu di air, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Ya, tidak dijelaskan jumlah bacanya, terserah. Yang penting baca Al-Quran. Diniatkan untuk mengeluarkan semua gangguan jin sihir yang ada di lambung. Minum. Nah, kemudian baca Al-Falaq di telapak tangan, baru diusap di lambungnya terus. Nah, yang pertama lakukan adalah usap arahkan ke dada agar nanti bisa sendawa atau muntah. Terus berulang-ulang. Kalau memang tidak bisa sendawa muntah, arahkan ke pipis, dorong sini. Terus konsentrasi, ya Allah keluarkan ya Allah. Atau dibahasakan ke jinnya, ya Allah ukhruj, wahai musuh keluar. Nah, terus nanti tekan di dada kamu. Nanti bisa lewat pipis, lewat kencing, atau lewat kaki juga, diarahkan ke kaki, insya Allah akan berangsur-angsur hilang. Ya, nanti akan insya Allah kalaupun hamil, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan juga bisa hamil dengan normal. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, baik, kemudian kita buka di line telepon 081283296030. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Syarifuddin Berau, Kalimantan Timur. Ya, Pak Syarifuddin di Kalimantan Timur. Silakan Pak Syarifuddin, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin menanyakan. Saya ini tadi mengikuti acara ruqyah syariah. Iya. Yang di Wetan TV, Satu Channel Bang. Yang ingin saya tanyakan. Iya. Tadi saya mengikuti, ini alhamdulillah terasa reaksi sendawa dan ini muntah, cuma nggak muntah. Terus saya ada penyakit jantung dan lambung. Namun ada ada terasa saya pengen buang air kecil terus, Ustaz. Iya. Apakah efek daripada ruqyah ini tadi? Iya. Baik, itu saja Bapak. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan, Ustaz. Iya. Banyak. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Syarifuddin Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Syarifuddin yang berada di Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit Bapak dan kaum muslimin yang merasakan hal sama sebagaimana pertanyaan tadi. Ya, sebenarnya apa yang dirasakan oleh saudara kita tadi kemungkinan besar gangguannya di lambung. Nah, di lambung sama dengan yang tadi
di lambung, nanti kena imbas ke dada, hal-hal yang nggak nyaman tadi. Kemudian kena imbas ke bawah, ya pingin pipis, kalau pipis terus, atau ketika ruqyah tadi kemudian keluar dari pipis, itu biar reaksi daripada dada nih. Ya, maka kalaupun tidak lewat muntah, bukan berarti tidak keluar, dia keluar oleh sendawa. Setiap kita meruqyah, insya Allah dia akan keluar oleh sendawa itu. Nah, insya Allah terus dilakukan. Nah, Bapak lakukan seperti ini tadi. Kalau terjadi mungkin di daerah dada dan perut ya tadi, ya, daerah perut, maka dilakukan dengan metode air, Pak, biar lebih maksimal keluar dari lambung. Nanti bisa didorong pakai air itu lewat pipis, lewat muntah, sendawa, atau lewat pipis. Dilakukan hal yang sama sebagaimana kita jelaskan pada pertanyaan yang sebelumnya. Ya, silakan Pak Sarifuddin, dilakukan ruqyah terus menerus apa yang kita ajarkan tadi. Ya, wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz, kembali dari pesan singkat dari Pak Basri di Lampung yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika ada orang yang ada gangguan jin, setelah diruqyah sembuh, namun setelah dibawa pulang sebelum sampai di rumah sudah kambuh lagi Ustaz? Mohon kasih jalan keluarnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada orang yang sudah diruqyah, sebagai kasus saudara kita tadi, di tempat ruqyah sembuh. Ya, atau di tempat ruqyah yang lain, di mana saja sembuh. Namun setelah pulang ke kediamannya atau di rumahnya kambuh lagi. Nah, kambuhnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, ketika ruqyah itu terasa enak tapi belum tuntas. Ada beberapa rupa jin yang tinggal di badan, kelihatannya setelah muntah enak. Nah, sehingga para peruqyah nggak perlu dicek lagi. Makanya ada beberapa teknik untuk mengecek apakah setelah muntah keluar itu tuntas atau enggak. Ya, sehingga ada inisiatif untuk yang ngecek beberapa titik-titik yang ada di seluruh badan kita, sehingga akan ketahuan di mana letak persembunyian jin itu. Nah, insyaallah hal itu bisa dilakukan, cek di mana yang terasa ditekan di beberapa titik, di mana yang sakitnya lebih sakit daripada refleksi. Nah, itu di situ dia sembunyi. Nah, terkadang di daerah di ketiak itu seringkali setelah ruqyah itu sembunyi di ketiak, di pergelangan-pergelangan atau di tempat persendian-persendian itu persembunyiannya. Nah, maka di mana terasa yang lebih sakit ketika ditekan, di situ kemungkinan sembunyi. Maka lakukan dibacaan dulu, baru diusap-usap atau ditekan di area yang terasa sakit. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi di rumahnya bermasalah. Ya, setelah tuntas ruqyah di luar, kemudian pada saat pulang ke rumahnya, kemudian terjadi ya kambuh lagi, baik kesurupan atau sakit. Nah, berarti kemungkinan besar di rumahnya itu bermasalah. Ya, boleh jadi di sekitar rumahnya ada buhul-buhul santet atau sihir. Berarti rumah itu harus diruqyah. Ya, harus diruqyah dengan dibacakan surat Al-Baqarah sebagaimana Rasulullah katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u surah Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari rumah yang mana rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Dibacakan surah Al-Baqarah. Kemudian sebagian ulama mengatakan boleh dibacakan di air, baik ember atau baskom, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dibersihkan di depan rumah, ada rumah dengan bahasa ya Allah ukhraj, wahai musallah keluar. Nanti insyaallah bisa keluar nanti. Ya, selaku berulang-ulang. Ya. Ya, atau minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, barangkali ada buhul-buhul santet yang barangkali ada hasad, iri, yang tidak suka melihat saudaranya mendapat nikmat. Maka minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, baik mungkin setelah tahajud atau mungkin salat-salat sunnah mutlak, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah di mana letak buhul ya Allah. Minta terus berulang-ulang, terkadang nanti buhul yang ditaruh terkadang muncul, terkadang lagi jalan keluar. Itulah barangkali cara Allah Subhanahu wa taala menemukan buhul itu. Ya, barangkali itu faktornya. Yang pertama barangkali ruqyahnya belum tuntas, yang kedua bisa disebabkan karena masih ada buhul atau jin yang ada di rumahnya. Maka rumahnya harus diruqyah, wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz, kita angkat telepon yang telah masuk kembali ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, sepertinya masih terputus. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dari Pak Bambang Cirebon, Mas. Pak Samsul, di mana Pak Samsul? Pak Bambang Cirebon. Di Cirebon. Ya, silakan Pak, ada yang ingin tanyakan? Oh iya, begini Pak. Aduh, saya sangat berterima kasih nih Pak ya dengan adanya Ruqyah di Televisi Risol. Ini begini Pak, kan saya punya saudara. Saudara itu kira-kira sudah 10 tahunan lah Pak. Selepas dari SMA itu sampai sekarang dia kena istilahnya mungkin dia seperti jin lah gitu lah. Setiap 2 bulan sekali itu mesti datang. Setiap apa? 2 bulan sekali. Nah, jadi kalau datang itu malam sekitar jam 1, jam 2 itu yang dirasa di mata dulu ditusuk-tusuk tuh Pak. Di mata tertusuk. Saya dalam arti mencari solusi kepada ruqyah syar'i ya Pak ya. Nah, pada waktu itu dia juga pernah di ruqyah, dia muntah. Tapi pas saat dia akhirnya datang lagi, sebulan lagi datang lagi muncul. Nah, kebetulan itu terjadi di badannya saat terjadi. Nah itu terus saya bawa lagi ke ruqyah. Tapi dia suruh membaca istighfar aja nggak bisa Pak, sama sekali nggak bisa. Nah sehingga oleh Ustadz itu juga Pak sabar Pak ya, tapi karena posisi dia juga sedang pingsan, kan nggak bisa membaca istighfar aja nggak bisa. Nah, sehingga sampai sekarang pun begitu Pak, setiap sebulan atau 2 bulan sekali, kalau jam 1 malam datangnya itu yang diserang mata dulu Pak, terus nanti merah. Nah, itu mohon Pak solusinya Pak. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samsul dari Cirebon Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah menyembuhkan atau mengangkat penyakit yang dialami oleh saudara Pak Samsul tadi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama keluarga Pak Samsul. Setelah sudah diruqyah, mungkin barangkali belum sembuh, kemudian terulang-ulang keadaan yang sama tadi, setiap 2 kali sebulan mesti akan hadir makhluk-makhluk tadi ataupun terasa sakit. Ya lebih kurang 10 tahun ya. Tadi lebih 10 tahun merasakan hal seperti itu. Ya ada beberapa faktor yang merasakan seperti itu. Yang pertama kemungkinan besar itu kaitan dengan sihir, kaitan dengan santet. Nah biasanya jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu akan muncul. Yaitu biasanya kaitan dengan kiriman, akan berulang-ulang dia. Nah, walaupun di ruqyah tetap, makanya biasanya kalau ditusuk kayak jarum itu kemungkinan besar kaitannya santet. Makanya dilakukan beberapa hal. Yang pertama, ya temukan dulu buhulnya, carikan buhulnya. Ya buhul ini sering terjadi di sekitar rumah kita. Nah biasanya orang yang bersangkutan sakit, ketika minta kepada Allah agar dipertemukan buhul itu, agar Allah tunjukkan buhulnya, setelah kita minta biasanya ada kontak antara yang sakit dengan buhul itu. Nah, antara orang yang sakit dengan buhul. Nah, itu biasanya ketika berdoa, ya Allah ya Rabb, tunjukkan buhulnya. Terus konsentrasi minta, ya Allah ya Rabb, tunjukkan buhulnya dan hancurkan buhul itu ya Allah. Biasanya ketika kita jalan, kontak tempat orang naruh buhul itu, kemudian orang yang bersangkutan kadang langsung terkadang merinding, terkadang ada perasaan nggak enak di tempat buhul itu, ya nah, barangkali di situ buhulnya. Ya, kadang kecenderung hati kok ada sesuatu yang nggak nyaman di situ. Atau kita minta kepada Allah, kemudian kecenderung hati kita kok ada sesuatu bayang sesuatu yang nggak nyaman di daerah situ. Berarti kemungkinan buhulnya di situ. Nah, itu diantaranya. Nah, setelah dapat buhulnya dibacakan ayat, dibakar, dimusnahkan. Nah, kemudian terjadinya berulang-ulang itu, yaitu tadi kemungkinan ada ikatan. Nah, walaupun sudah ruqyah diulang-ulang dia. Ada juga sudah sembuh, tapi si dukun itu mengirim ulang. Makanya harus diperkuat bentengnya. Yang pertama akidah as-sahihah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, suruh belajar akidah dulu. Kemudian kedua, bentengi dengan ibadah yang benar. Dengan sholat 5 waktu berjamaah kalau laki-laki. Kemudian ibu-ibu juga sholatnya harus rajin. Kemudian tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya barangkali sering dengar musik, barangkali sering merokok juga. Ya maaf, kami tidak mengatakan hukumnya, tapi
di antara penyebabnya jin itu gampang masuk ke badan kita karena senang dengan hal-hal demikian, maka jin itu sebagai wasilah bisa masuk ke badan kita. Walaupun sudah berobat di ruqyah, tapi terkadang bisa berulang. Nah, berarti ada hal-hal yang melanggar syariat terhadap diri kita, baik tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya, ataupun melanggar syariat itu sehingga terulang-ulang. Makanya harus dimusnahkan itu tuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah di ruqyah yang lebih ahli dalam, misalnya kalau sudah ruqyah ustaz tempat, mencari yang lebih paham masalah itu. Insya Allah Allah akan membantu proses kesembuhan. Dan bisa dilakukan di keluarga juga. Bacakan tadi, ya harus yakin. Kalau setengah-setengah agak susah sembuhnya. Maka harus dengan penuh keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengangkat penyakit tadi. Allah Ta'ala. Ya, baik Ustaz. Mungkin dari pesan singkat kembali dari Pak Mulyono di Lampung Ustaz yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Yang ingin ditanyakan, saya pernah di ruqyah Ustaz. Lantaran saya sangat berminat belajar, tapi setiap saya membaca ayat-ayat ruqyah, kepala saya sakit, serasa pecah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mulyono dari Lampung ya. Iya, ini kebanyakan dari Lampung ini. Pertanyaannya, Masya Allah. Ya, pemirsa Wesa TV yang Allah muliakan dan para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dialami oleh saudara kita, setiap ingin belajar ruqyah atau membacakan ayat ruqyah pada dirinya, hanya langsung reaksi di kepalanya pusing seperti mau pecah. Nah, berarti udah kepastian ada gangguan di daerah kepala. Entah itu karena ain, atau boleh jadi karena gangguan jin, atau boleh jadi karena sihir. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka teknik ruqyahnya baca surah Al-Falaq An-Nas, baca surah Al-Falaq An-Nas atau ayat kursi, dibacakan telapak tangan, diusap terus kepalanya. Terus konsentrasi. Kalau kemungkinan besar ada kaitan ada buhul, mungkin ada jarum yang ditancapkan di buhul itu, seperti ada boneka yang dilakukan oleh dukun. Nah, biasanya ada kepala boneka itu diibaratkan yang bersangkutan, mungkin yang dikirim itu siapa namanya? Namanya Sri Kangkung Kecambawati. Berarti tulis namanya Sri Kangkung Kecambawati, ditusuk pakai jarum, paku, beling, terkadang pakai gunting, tusuk. Nah, baru nanti yang bersangkutan dikirim, dibacakan tadi, kemudian jin pun membawa buhul itu sampai ditusuk kepalanya, sehingga kita rasakan kepala itu mau pecah. Ya, kayak ditusuk-tusuk. Nah, itu barangkali kaitan sihir tadi. Makanya dibacakan Al-Falaq An-Nas, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, keluarkan semua gangguan jin sihir yang ada di kepalaku ya Allah. Diusap konsentrasi, ya Allah ya Rabb, hancurkan semua buhul-buhul santet yang ada di kepalaku ya Allah. Keluar, hancur terus, konsentrasi berulang-ulang. Konsentrasi, nanti dengan sendirinya buhul-buhul itu akan musnah dengan usapan ini. Maka usapan ini bukan sekedar usapan, tapi mengandung kemanfaat yang berkah yang luar biasa. Kenapa kita lakukan usapan? Karena Nabi SAW mencontohkan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, ketika beliau sakit beliau baca Al-Falaq An-Nas. Berarti metode usap itu metode yang Masya Allah begitu dahsyat sekali. Nah, diusap terus, nanti akan berulang, berangsur-angsur akan hilang. Kemudian ditarik lagi kepala, arahkan ke tangan juga, biasa keluar lewat ini. Nanti setelah buhulnya hancur, nanti bisa diarahkan gangguan itu bisa lewat ujung jari-jari. Ya, kita doakan semoga Pak Mulyono dari Lampung, Allah angkat penyakitnya, disembuhkan. Begitu juga kaum muslimin yang lain merasakan hal yang sama, baik yang vertigo, pusing, sudah menahun. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Perlu diketahui pemirsa Wesa TV yang Allah muliakan, setiap penyakit yang kita rasakan seperti medis, sudah berusaha ke dokter, sudah berusaha ke para penterapis yang lain, dibekam ini dan itu, tapi kok nggak ada perubahan, atau tambah sakitnya, atau sembuh sebentar, kambuh lagi, berarti kemungkinan besar ada kaitan non medis. Maksudnya karena gangguan jin, sihir atau ain. Maka segera untuk ruqyah mandiri, ataupun memang tidak sanggup, maka ya carikan ahli ruqyah yang lebih ahli di bidangnya. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz, kita angkat satu telepon kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Ahmad dari Riau, Bang. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Saya mau tanya, apa semua penyakit bisa diruqyah? Iya.
baik itu penyakit izin ataupun penyakit medis. Keduanya, saya sendiri menderita penyakit usus turun, atau bisa diruqyah atau tidak? Penyakit apa? Penyakit apa, Pak? Usus turun. Maaf? Hernia. Hah? Kenapa? Hernia. Oh, hernia. Iya. Iya. Usus turun, Pak. Iya. Usus turun, Pak ya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak dari Riau. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit Bapak. Apakah ruqyah itu hanya untuk sihir, ain, dan gangguan jin? Pada dasarnya fokuskan ke situ. Kebanyakan ya yang kita lakukan adalah itu. Namun dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz, beliau mengatakan dalam kitab beliau bahwa sangat keliru kalau ruqyah itu hanya ditujukan kepada penyakit gangguan jin saja atau karena sihir atau ain. Nah, justru ruqyah itu juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit medis. Itu yang pernah dialami oleh Umar bin Khattab, yang pernah dialami oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau lumpuh bukan karena gangguan jin, beliau mengambil air Zam-Zam, baca surat Al-Fatihah, diniatkan untuk kesembuhan. Subhanallah, pada saat itu Allah berikan kesembuhan. Dengan keajaiban dan keberkahan surat Al-Fatihah dan air Zam-Zam, Allah menyembuhkan penyakit Imam Ibnu Qayyim itu. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa ayat ruqyah itu bukan hanya menyembuhkan penyakit non medis saja, tapi bisa medis, tetapi harus dipadukan antara ilmu dokter, ya herbal, ataupun ruqyah syar'iyah, itu harus dipadukan. Ya, Bapak lakukan sebagai hernia tadi, gimana caranya? Ya, Bapak baca Al-Falanas atau ayat ruqyah yang lain, diusap di daerah sini. Nah, setelah Bapak lakukan ruqyah, kemudian bisa terapi. Bapak angkat kakinya ke atas, angkat di anjir itu kakinya di atas, nanti biar ususnya naik kembali lagi. Kemudian pelan-pelan ditarik sambil minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit ya Allah, angkatlah usus saya ya Allah, kembalikan sebagai normal ya Allah. Terus diusap terus. Diusap, insya Allah nanti akan turun pelan-pelan. Ya, ini yang pernah dialami oleh anak saya umur 1 tahun. Itu beliau mengalami sakit yang luar biasa. Maaf, umurnya ya berapa bulan. Kemudian saya bawa ke dokter, ternyata dokter angkat tangan semua, nggak berani karena ini masih berapa bulan. Ya, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, alasan apa? Wallahu alam. Ya, mungkin itu karena masih kecil, dokter nggak berani. Ya, kemudian saya lakukan dengan ruqyah. Ya, pasrah aja kepada Allah. Tapi saya nggak kuat. Itu adalah melihat anak saya nangis siang dan malam nggak bisa tidur. Nah, kemudian saya bacakan berapa ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, kemudian usap di sininya. Terus lakukan itu, kemudian saya tarik kakinya, angkat kakinya, kemudian ke bawah sini terus. Subhanallah, sambil berdoa, minta kepada Allah, kemudian ditempelkan juga daun jarah. Wallahu alam apa yang pernah dialami sebagian saudara kita, daun jarah itu diangatin, kemudian ditempelkan di daerah sini. Terus sambil berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, angkatlah penyakit ya Allah. Kemudian kakinya agak sedikit angkat, Pak. Kemudian usap pelan-pelan, insya Allah nanti. Kemudian kalau sebaiknya jangan diurut. Kalau urut itu biasanya semakin kebuka dia. Ibaratnya ususnya seperti ini, kemudian dicepit sini, turun itu. Nah, makanya kakinya sering diangkat, kemudian ke bawah sini, ditarik pelan-pelan, minta kepada Allah agar penyakit tadi disembuhkan. Ya, sebab Bapak lakukan itu, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit Bapak. Allah Ta'ala alam. Ya. Ya, baik Ustaz, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Umur Rosi di Purwodadi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Maaf, setelah tadi diruqyah suami saya dadanya terasa panas, Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang pernah maaf, ketika mengikuti ruqyah tadi, salah satu jamaah kita yang merasakan dadanya panas, barangkali ada gangguan jin di daerah dada sini. Sekarang Bapak lakukan baca surat Al-Fatihah, ditiup di telapak tangan, kemudian diusap di dadanya. Terus konsentrasi, terus diarahkan ke arah tangan, Pak. Terus, nah, terus konsentrasi, nanti ada mengalir
semut nanti ngalir di ujungnya, itu dia keluar dia. Nah, yang kedua adalah Bapak letakkan tangan kanannya di dada, kemudian doa yang dicontohkan Nabi SAW. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Diulang-ulang. Konsentrasi terus. Ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah. Terus usap, Pak. Terus usap terus, berulang-ulang, lebih dari 10 kali terulang-ulang, nanti berangsur-angsur akan hilang. Ini kasusnya banyak yang sebagaimana Bapak tadi. Ya. Terus berulang, insya Allah nanti Allah doakan. Kemudian yang terakhir, pemirsa WSA TV yang Allah muliakan, barangkali pemirsa yang tadi ada yang muntah, sendawa, terkadang setelah ruqyah kok lemas badannya, berarti ada gangguan jin yang di beberapa pori-pori sehingga peredaran itu nggak lancar, oksigen barangkali nggak lancar, makanya ada jin yang tinggal di daerah situ. Maka usap, baca surah Al-Falaq An-Nas, ditiup di telapak tangan, kemudian diusap seluruh badan. Kepala, muka, usap, arahkan ke tangan, terus seluruh punggung, pinggang diusap sampai ke arah kaki, diulang-ulang. Nah, nanti akan segar kembali sebagaimana sebelum ruqyah tadi, enak badannya. Ya, silakan lakukan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Karena yang terbatas ini Ustaz, tadi pertanyaan terakhir kita Ustaz. Mungkin ada kalau ikhtitam ingin disampaikan Ustaz. Ya, terima kasih atas kebersamaan pemirsa WSA TV dan pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga dan seluruh kaum muslimin dari segala gangguan jin, sihir dan ain. Terakhir kami mengingatkan kepada kaum muslimin agar kita selalu berusaha untuk meruqyah diri sendiri ya, tanpa harus ada ketergantungan dengan orang lain. Karena ketika kita belajar ruqyah itu sangat bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita. Ruqyah itu adalah mudah, tidak susah, tidak sulit. Ruqyah adalah mudah. Ruqyah itu bukan hanya ustadz, kiai, ajengan kita, tapi semua orang Islam bisa meruqyah diri sendiri. Sehingga tidak ada lagi saudara kita yang datang ke dukun paranormal menggadaikan akidahnya hanya ingin mendapatkan kesembuhan. Ketahuilah, sembuh lewat yang melanggar syariat bukan kebaikan, malah justru kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka sakit di atas tauhid itu lebih baik, bisa lebih baik daripada sembuh tapi dimurkai Allah. Kenapa Allah murka? Karena dia melakukan jalan yang tidak diridhoi Allah, barangkali ke dukun paranormal. Jangan pernah kita melangkah ke sana. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga dari segala kesyirikan, khurafat, tahayul atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ruqyah itu adalah mudah. Kemudian semakin sering kita meruqyah maka akan tajam, sebagaimana pisau dijelaskan Ibnu Taimiyah. Ketika pisau itu tidak diasah, dia akan tumpul. Namun ketika pisau itu diasah terus, dia akan menjadi tajam dan bisa memotong sesuatu. Begitu juga ruqyah. Kalau kita jarang ruqyah, kemungkinan akan tumpul. Tapi kalau kita sering meruqyah diri sendiri, terus berulang meruqyah istri kita, anak kita, meruqyah saudara-saudara kita yang di sekitar kita membutuhkan bantuan, awalnya mungkin belum kelihatan nampak manfaatnya, tapi kalau Bapak mencoba terus ruqyah, walaupun setelah itu ada gangguan saudara kita, nggak apa-apa. Nah, itulah cara tablis iblis untuk memberhentikan belajar ruqyah ini. Biasanya diri kita diganggu setelah ruqyah, istri kita, anak kita, tapi lakukan terus. Ini bagian pada jihad. Maka Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa ketika kita melawan syaitan bagaimana jihad, jihadus syaitan, jihad melawan syaitan tadi. Maka belajar ruqyah, insyaallah pisau Bapak akan tajam. Ruqyah pun akan menjadi mantap, tajam pada saat kalau kita sering meruqyah yang syar'i. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz. Baik Ikhwatul Iman, pemirsa WSA TV dan juga pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian ruqyah syariah pada malam hari ini. Semoga kita bisa ambil manfaat dari kajian ruqyah syariah pada malam hari ini dan semakin menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha menyembuhkan. Kami ucapkan terima kasih pada para pemirsa yang telah berpartisipasi baik melalui pesan telepon ataupun dari pesan singkat, dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada pemirsa yang lagi-lagi
belum sempat terjawab pertanyaannya karena banyak sekali yang masuk ke lem pesan singkat namun belum sempat terjawab. Semoga di pertemuan berikutnya bisa dapat mencoba lagi kembali bertanya, dan kalau bisa lebih awal karena kita akan bacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu dan sesuai dengan tema kita. Ya Kak, saya Aminullah dan narasumber kita Ustaz Husain Mubarak. Setelah seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu.